Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam Nusantara. Malam ini kami tim Adi Misteri 212 membuat klarifikasi atas hilangnya kemarin Bang Adi atau anak saya yang hilang di hutan bambu. Hilangnya 2 hari. Jadi malam ini klarifikasi sekaligus kita akan bertanya tentang apa yang terjadi di waktu beliau, anak saya, ada di dimensi lain. Saya ingin bertanya sejauh tentang kronologis kejadian kepada mereka berdua yang kebetulan malam itu mereka berdua yang melakukan eksplor di tempat hutan bambu. Jadi yang saya ingin tanyakan dulu sama Bang Rio, kronologisnya bagaimana sampai terjadi kehilangan seperti itu, Bang Rio? Jadi pertama-tama untuk teman-teman atau penonton di rumah, saya mohon maaf karena pas di lokasi atau di TKP bukannya saya tidak mau nolong Bang Adi, karena posisi di malam itu karena benturan energi terlalu kuat, jadi saya panik. Terus keadaan Bang Adi juga posisi sudah hilang, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi untuk teman-teman di rumah ataupun penonton di rumah, saya mohon maaf sebesar-besarnya lah karena atas kejadian yang menimpa Bang Adi waktu semalam itu. Jadi pas waktu hilangnya Bang Adi itu, saya kan sudah bilang, karena benturan energi terlalu kuat, jadi saya bilang ke Bang Adi, nggak usah terlalu berani karena posisi di situ makhluknya itu agresif. Ya. Tapi Bang Adi memaksakan diri. Akhirnya mungkin tak mampu karena 2 kali pengungsian tapi nggak bisa, Bang. Jadi gitu. Jadi makhluk juga agresif, jadi panik. Iya, panik. Baru ada penampakan kuntilanak. Iya, penampakan kuntilanak lagi. Jadi karena saya tidak tahu apa yang saya buat, jadi larilah, panik tuh. Jadi ini pengalaman buat Bang Rio, Bang Adi yang diperintahkan untuk eksplor, melihat sikonnya dulu. Kalaupun sikonnya tidak memungkinkan untuk dijadikan buat konten, yang penting intinya sudah ada penampakan, jangan sampai berinteraksi akhirnya membawa resiko seperti yang kemarin. Untuk Adi sendiri gimana nih selama dalam proses pencarian kita 2 hari, kemudian agresifnya makhluk itu atau kabinasa sama Bang Adi, apa yang dialami di waktu dicekek ataupun dibawa ke dimensi lain, apa yang dirasakan itu? Yang cuma dirasakan pada saat itu dicekik itu, ada minta tolong sama Bang Rio, cuman habis dicekik sudah tidak sadar. Terus dia langsung tarik ke balik bambu. Dari situ Adi sudah sadar, sudah sadar sama sekali. Pas Adi juga lihat videonya Adi pencarian itu, Adi juga kaget. Ternyata Bapak Bang Rio dan tim cari. Cuman Adi tidak dalam keadaan tidak sadar. Apa yang kau rasakan selama dalam dimensi? Apa berinteraksi dengan mereka atau seperti apa? Yang cuma pernah diingat itu ada kakek-kakek. Itu yang jaga kau atau gimana? Iya, dia yang jaga sama Adi sampai dia nih kasih ini. Ini kakek yang kasih. Nggak tahu juga, Adi nggak tahu khasiatnya apa. Cuman dia titipkan, nah ini. Cuman dia langsung taruh di tangan, Adi ambil. Adi mau tolak, dia paksa terus ambil. Dari situ banyak tanda-tanda bahwa ada yang kakek bilang ada yang mau mencari kamu. Jadi dengan kejadian kemarin, penonton-penonton di rumah khawatir sehingga mereka mengirimkan doa semoga kau cepat ditemukan dengan komentar-komentar mereka. Dan alhamdulillah berkat bantuan doa teman-teman penonton atau subscribe tim Adi Misteri 212 mendoakan, alhamdulillah
dengan waktu 2 hari kita sudah bisa menemukan Bang Adi di pohon bambu. Tidak sampai berlarut-larut sehingga takutnya nanti akan mengganggu secara psikologi ataupun fisik daripada si Bang Adi sendiri. Jadi kami dari tim Adi Misteri 212 mengucapkan terima kasih atas bantuan doanya, terutama penonton-penonton yang telah membantu mendoakan Adi agar supaya cepat ditemukan. Dan alhamdulillah kami dari tim bekerja keras sehingga Bang Adinya bisa kita temukan di tempat itu juga. Dan konten Adi Misteri 212 selalu menyajikan sesuatu yang penuh misteri, yang dengan tujuan menghibur penonton ataupun teman-teman yang ada di rumah yang senang akan hal-hal yang sifatnya misteri. Kembali lagi kepada penonton untuk berasumsi. Kami pun tidak pernah melarang ada yang berasumsi begini. Kami tetap ingin berbuat sesuatu yang terbaik, ingin menyajikan sesuatu video yang terbaik untuk bisa disaksikan. Kami pun menawarkan kepada penonton yang ingin ikut explore bersama kami, silakan kirim di kolom komentar agar supaya kami bisa meresponnya, agar supaya penonton juga bisa merasakan bagaimana bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di lokasi-lokasi yang kami sering explore, agar supaya tidak menghilangkan asumsi negatif bahwa konten yang kami buat seperti yang pernah di komen bahwa itu settingan atau apa. Kami menawarkan, mempersilahkan kepada penonton di rumah, teman-teman di rumah yang ingin ikut explore bersama kami, please silahkan, agar supaya bisa juga menyaksikan apakah itu settingan atau real. Tapi alhamdulillah dari sekian banyak penonton dan yang membuktikan mereka sudah melihat langsung. Jadi itu kepuasan buat kami juga, agar supaya konten-konten kami ke depan lebih baik lagi. Dan ini jadi pelajaran berharga buat Bang Adi, Bang Rio, dan alhamdulillah Bang Rio dengan explore ini semakin mentalnya semakin kuat, walaupun memang secara fisik benturan energi dengan makhluk astral memang kadang ada benturan yang luar biasa sehingga kepanikan, ketakutan itu sering timbul. Itu biasa, lama-lama sudah akan terbiasa juga. Dan hasilnya apa? Ini setelah saya netralisir dari pemberian dari kakek yang menjaga Bang Adi di lokasi sana dan membawa Bang Adi di dimensi astral mereka. Ini berupa kalung dan buah kalungnya ini berbentuk mustika. Ini khasiatnya luar biasa, dan ini nanti kalau Bang Adi explore ini bisa dipakai untuk bisa kalau jaga diri kita selalu menyerahkan diri sama Allah. Ini hanya untuk bisa, artinya sebagai pin mereka Bang Adi untuk dengan makhluk-makhluk astral. Jadi kalau Bang Adi pakai ini, mereka melihat sehingga ada komunikasi, ada interaksi, tidak akan ada perlawanan lagi. Jadi ini harus digunakan setiap explore. Ini secara aura dimensi astralnya energinya luar biasa, kurang lebih hampir 2000% energinya. Dan ini hanya diikhlaskan dan diamanahkan buat Bang Adi. Nanti ini bisa dipakai di kala explore. Dan untuk Bang Rio sendiri sudah menyaksikan bagaimana agresifnya makhluk kabinasa dan kuntilanak yang waktu malam itu menjadi kameramen actionnya Bang Rio dengan Bang Adi dengan kabinasa. Dan sebenarnya Bang Rio kalau tidak mengingat amanat pesan saya, beliau sudah kabur meninggalkan kamera, tapi karena tidak mau kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya, beliau tetap memaksakan diri untuk mengambil kamera, tetap men-shot penampakan yang ada sehingga bisa dibuat video dan bisa diupload untuk disajikan kepada penonton atau teman-teman yang ada di rumah. Jadi ada pertanyaan Bang Adi atau Bang Rio? Pas waktu Bang Adi nggak sadar Wardah hilang itu, memang kondisi memang nggak sadar sama sekali.
Enggak, Enggak sama sekali. itu cuma yang dirasa itu dia. Ya kalau saya pribadi sih pinginnya biar dia berlama-lama dulu di sana sehingga dia bisa mengenal dimensi astral atau dimensi daripada makhluk sehingga bisa punya pengalaman. Bang Rio pun juga begitu. Kalaupun tim Adi Misteri nanti ekspor, kalau ada yang hilang, biarkan hilang dulu lah. Cuma kan masalahnya ya mungkin istrinya atau orang tuanya yang mungkin akan panik. Tapi kalau abang sendiri secara pribadi ya hanya mamanya saja yang terlalu panik, yang ketakutan, takutnya tidak balik atau bagaimana. Tapi alhamdulillah abang selalu merasa optimis karena ini bidang abang untuk hal-hal supra metafisika. Jadi hanya ingin membuat Bang Adi juga bisa lebih berpengalaman dengan dunia astralnya. Jadi ini pengalaman Bang Adi, Bang Rio agar supaya lebih mawas diri, jangan terlalu ambisi, kemudian lebih kontrol agar supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih fatal lagi. Karena konten-konten kita selalu menyajikan yang sifatnya misteri penuh dengan tantangan. Jadi ini adalah tantangan kita. Gimana Bang Rio? Ada lihat juga dari di video. Pas hari kecekik, Om Rio ikut daerah perlawanan, pas sampai barat batu, posisi memang dalam keadaan, apalagi Bang Rio baru explore menemukan bertemu dengan makhluk seperti itu ya. Iya. Apalagi matanya merah. Kalau kemarin kan Bang Haji dengan Bang Li, tapi kan Bang Rio malam itu baru ketemu itu. Kalau pocong kuntilanak udah biasa ya kan. Memang benturan energinya lebih besar kabinasa ataupun siluman monyet itu daripada kuntilanak ataupun pocong. Memang kadang di lokasi dengan di tempat lain itu berbeda, energinya memang berbeda luar biasa. Jadi saya memaklumi itu, jadi sehingga malam ini bisa diklarifikasi dan mengucapkan terima kasih kepada penonton, teman-teman, pecinta di Misteri 212. Semoga selalu mendukung kami agar kami selalu eksis, selalu membuat video-video yang terbaik, membuat video-video untuk membuka wawasan teman-teman dalam hal misteri. Semoga ke depan kami akan menguak kembali di mana tempat-tempat yang penuh misteri akan kami eksplor. Mungkin itu dari klarifikasi malam ini, biarpun penonton sudah lebih jelas. Dari Bang Adi alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat. Bang Rio juga sudah dinetralisir, jadi sudah tidak ada yang diragukan lagi ya. Semoga gimana? Mau tanya nanti turun mau turun ulang di lokasi situ Bang? Ya tetap akan turun supaya kamu akan terbiasa dengan penampakan seperti itu gitu. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Mungkin itu dari kami. Untuk lebih jelasnya agar supaya penonton di rumah tidak penasaran dengan keadaannya Bang Adi. Alhamdulillah beliau sudah sehat walafiat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan berterima kasih atas bantuan, dukungan, doa daripada penonton, pemirsa, pecinta Adi Misteri 212 yang ada di rumah. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam Nusantara.